Yo, balik lagi sama gue di channel Bernantin dan salam profit. Oke guys, jadi di hari Sabtu ini, sorry ya, soalnya udah terlalu sore, baru sempet bikin video. Tadi ada aktivitas dan keperluan dulu dari pagi sampai siang tadi teman-teman, dan sekarang baru sempet untuk bikin video. Seperti biasa akan update untuk Bitcoin terlebih dahulu, dan nanti mungkin sekitar jam 6-an akan saya upload lagi untuk XRP. Nah, jadi pengen juga upload soal XRP di hari ini teman-teman ya. Oke, jadi diawali dulu dengan kabar yang cukup lumayan menggembirakan sih menurut saya pribadi ya. Jadi ini Rusia akan melegalkan pembayaran kripto, tetapi proposalnya masih menimbulkan kekhawatiran secara internal. Jadi masih digodok, cuman untuk istilahnya garis besarnya Rusia ini benar-benar ingin melegalkan kripto sebagai alat pembayaran lah. Ya, jadi memang ini adanya angin segar juga ya, bisa aja berita ini muncul ya. Untuk harga market kripto ini masih di bawah naik dulu sebelum nanti menjelang bulan depan ya, rapat FOMC dan lain sebagainya, kemungkinan akan drop lagi atau dibanting lagi harganya. Jadi mungkin aja memang ini adanya kemunculan angin segar ya, mendukung untuk market atau harga Bitcoin sendiri ini bisa naik dulu lah, seenggaknya masih dikasih napas dulu lah sebelum menjelang bulan depan nanti harganya bisa drop kembali ya, karena FOMC meeting dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini adalah kabar yang lumayan menarik lah menurut saya pribadi ya. Jadi ini masih kabar yang masih baru juga. And then next langsung ya, ini pembahasan untuk Bitcoin dominance dulu. Ini time frame 1 jam, memang masih secara overall dia cuma sideways aja. Ini adalah range area maksimalnya ya di kisaran 42,06 sampai 42,24% ya. And then ini adalah range bagian bawahnya, trendline supportnya itu di kisaran 41,36%. Jadi memang dia masih sideways aja di kisaran range ini. Ya, tinggal kita lihat ya untuk si Bitcoinnya maybe minggu depan lah, mulai Senin, Selasa dan lain sebagainya. Apakah nanti dia mampu untuk breakdown ya? Berarti kita akan melihat soon or later altcoinnya itu istilahnya masih dikasih napas lebih lagi lah. Bitcoinnya kemungkinan karena kabar ini bisa sedikit naik lagi. Kemudian kalau misalkan Bitcoin Indonesia ini malah drop lagi, berarti altcoin malah makin bisa dapat space lagi lah untuk naik. Jadi tinggal kita wait and see aja dulu teman-teman ya. Tinggal melihat aja ya, buat kalian-kalian yang kemarin-kemarin udah akumulasi mungkin tinggal melihat aja gitu ya. Next, ini untuk Bitcoinnya time frame daily ya, by the way. Memang dia masih hold ya, mempertahankan di area ini teman-teman. Ini akan saya tandain nih di area ini yang sebelumnya sudah saya tandain pakai box ya, itu di kisaran 39 ribuan sampai 40.500 dolar. Jadi dia masih hold di atas area ini. Sebelumnya dia testing di sini kemudian mantul gitu ya, dan sekarang posisinya masih di atas area itu. Sorry, maksudnya 39.000 sampai 40.100-an dolar lah ya. Jadi dia masih di atas area situ. Ya, setelah dia koreksi, testing, kemudian dia mantul, sekarang secara daily masih di atas area itu. Jadi saya pribadi mengharapkan untuk si Bitcoin sih ya, setidaknya dia bisa rebound dulu lah dari area sini, setidaknya ke kisaran 42.000 sampai 43.000 dolar yang pernah saya infokan ke teman-teman sekalian. Ini juga outlook. Di situ ada confluence of resistance, dan itu adalah resistance yang sangat-sangat penting untuk jangka pendek ini ya. At least setidaknya dia bisa bounce dulu ke kisaran itu, baru nanti kita lihat apakah dead cat bone ya. Jadi setelah mantul dari sini kemudian dia going up ya. Kalau dead cat bone ya dia drop lagi. Ya, drop lagi, melanjutkan drop lagi, dia cuma naik sedikit kemudian drop, atau malah dari sini dia mampu break lagi untuk ngejar ke target selanjutnya seperti 45.000, 46, 47, bahkan 50.000 dolarnya gitu ya. Memang area sini perlu sekali diperhatikan, kisaran 42.000 sampai 43.000 dolar ya untuk next target resisten yang cukup kuat untuk si Bitcoin. Apakah masih dikasih kesempatan untuk naik ke area situ, testing dulu, atau malah dari area sini aja udah dikasih drop lagi gitu teman-teman ya. Jadi mungkin untuk jangka pendek karena ada berita ini juga ya, semoga aja Bitcoin masih dikasih napas terlebih dahulu lah untuk naik. Setidaknya mampu testing ke kisaran 42.000 sampai 43.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Nah, nanti baru kita lihat lagi apakah di situ adanya rejection yang cukup strong atau malah cuma sideways aja untuk dia bisa melanjutkan penguatan ke beberapa target resisten yang sudah saya sampaikan. Tentunya tetap aja bisa diperhatikan untuk trendline bagian bawah channel ini ya. Outlook ini udah pernah saya sampaikan. Bagian bawahnya itu bisa diperhatikan ke kisaran 37.000 sampai 38.000 dolar. Itu adanya confluence of support ya dari channel ini dengan pergerakan sebelumnya dari Bitcoin ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari outlook ini. Oke. Next, ini adalah time frame 1 jamnya.
Jadi memang terakhir kali setelah dia going up ya, kemudian dia drop, di sini ada pemantulan juga dari area demand sebelum dia going up yang lumayan kenceng lah di sini pergerakannya. Nah, di area yang sama ini dia mampu tertahan. And then ya, kita bisa lihat ini sekarang lagi naik secara bertahap. Ya, bertahap naiknya. Jadi kurang lebih kalau misalkan saya tandain juga pakai parallel channel ini ya. Nah, ini terbentuk sebuah trend line ya, dan juga ini dia masih bermain di dalam channel. Kita bisa lihat nih. Ya, clear banget dia bermain di dalam sebuah channel ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat begini ya, ini bisa juga dibilang sebagai bearish flag pattern bisa ya. Jadi kurang lebih ketika dia drop kemudian dia bermain di sebuah channel nih, time frame 1 jamnya. Jadi kurang lebih seperti ini nih, bearish flag pattern. Nah, kurang lebih seperti ini. 1 2 3 4 5. Kurang lebih seperti itu bisa ya untuk skenario sekarang ini. So, kalau memang kita melihat di sini adanya percepatan tren atau ada yang ngepump Bitcoinnya, berarti soon yang akan kita lihat dari area sini kan pas banget nih, ada confluence of support. Yang pertama sebelumnya di area sini menjadi resisten nih, resisten. And then sekarang ini menjadi support kan. Setelah dia ke flip, kita bisa lihat terakhir kali dia bounce di sini. Teman-teman nih, akan saya tandain dulu biar lebih jelas lagi nih di sini. Nih ya, bounce di sini, mantul, going up, testing bagian atas dari channel ini, drop lagi ya. Dan sekarang lagi di testing lagi, support and then support dari channel ini. Jadi di sini ada confluence of support juga. So, kalau di sini ada yang pemantulan, next target yang akan dia visit pertama ya, itu di kisaran neckline si double bottom sebelumnya di kisaran 40.500-an dolar. Di situ sekaligus menjadi resisten juga. Kita bisa lihat nih dari pergerakan sebelumnya nggak mampu breakout dari level tersebut. Oke, itu yang pertama, ada confluence of resistance. Lalu kedua, area putus-putus ini ya, garis putus-putus dari tengah-tengah channel ini juga berfungsi menjadi support and then resistance juga bisa ya. And then next, kalau dia mampu breakout terhadap area 40.500 ini, ya mantul dari sini, kemudian dia going up, kemudian mampu breakout, next target di bagian atas dari si channel ini. Ya, let's say bisa ke kisaran 41 ribuan dolar, ini bisa. Ya bisa. Ya untuk bagian atas dari si channel ini sekitar 41-an ribu dolar. Cuman memang syaratnya dari sini adanya pemantulan. Yang pertama, dari time frame 1 jamnya mampu breakout terhadap EMA 34 dan 55, garis warna merah dan biru ini sebentar nih yang ini. Kemudian tes dulu terhadap resistance sebelumnya nih, strong resistance kisaran 40.500-an. Break dari sana OTW ke bagian atas dari si channel ini ke kisaran 41 ribuan dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa target jangka pendeknya. Ya, kalau misalkan di area situ dia kena decline, ya sangat wajar. Kalau misalkan dia kena decline gimana, Bro? Ya bisa aja kurang lebih masih seperti pergerakan sebelumnya nih. Going up begini, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini sangat-sangatlah wajar. Yang perlu diperhatikan sekali adalah trendline, tentunya trendline bagian atas dan trendline bagian bawah si channel ini. Ya, kalau misalkan dia adanya percepatan tren, ya bisa aja dia malah breakout ke atas. Cuman biasanya kalau bentuk channelnya seperti ini lebih cenderung ini bisa breakdown. Sama seperti sebelumnya. Nih, teman-teman, sebelumnya. Kita bisa lihat sebelumnya, kan saya tandain dulu. Pernah saya bilang juga ya, kalau misalkan sebelumnya terbentuk channel seperti ini, memang probabilitasnya biasanya lebih cenderung untuk breakdown nih. Ya, dia going up terus begini dalam channel begini, nah cenderungnya memang breakdown ya. Jadi tentu harus berhati-hati kalau misalkan dia malah breakdown dari sini, ya potensial yang akan ditesting bisa ke area demand sebelumnya nih, di area sini di sekitar 39.500-an dolar, dan next lagi di lowest pointnya di kisaran 39.200-an dolar. Ya, jadi itu beberapa area yang perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin, tentunya time frame 1 jam ya, jangka pendek. Semoga bisa bermanfaat, kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.